Di antara sekian banyak perempuan legendaris dalam sejarah dan budaya Jawa, ada satu nama yang selalu bergema kuat. Roro Mendut. Kisahnya adalah simbol keberanian, cinta sejati, dan perlawanan tanpa gentar terhadap kekuasaan. Cerita ini begitu mengakar di masyarakat Jawa, khususnya di pesisir utara, dan terus hidup melalui berbagai medium, dari cerita lisan, babat, sastra hingga film dan teater modern. Siapakah sebenarnya Roro Mendut? Dan mengapa kisahnya begitu abadi? Roro Mendut diyakini hidup pada masa keemasan Kesultanan Mataram Islam, sekitar abad ke-17. Kala itu, Mataram dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, salah satu raja terbesar dalam sejarah Jawa. Namun, perlu kita ingat, jejak sejarah Roro Mendut lebih banyak ditemukan dalam babat Tanah Jawi, tradisi lisan, dan karya sastra, bukan catatan arsip yang kaku. Hal ini membuat batas antara fakta dan legenda menjadi tipis. Namun justru itulah yang membuat kisahnya semakin memikat. Menurut cerita yang beredar, Roro Mendut lahir di pesisir utara Jawa, tepatnya di Teluk Cikal, Kadipaten Pati. Ia bukanlah seorang putri bangsawan, melainkan gadis sederhana dari keluarga nelayan. Ada versi yang menyebut ia dibesarkan oleh seorang nelayan tua bernama Kakek Siwo di tengah kehidupan desa yang sederhana. Roro Mendut tumbuh menjadi gadis yang kecantikannya tiada tara. Namun, bukan hanya rupa yang membuatnya istimewa, ia juga dikenal berwatak tegas, cerdas, mandiri, dan berani. Karakternya ini sangat menonjol pada zaman itu, di mana sistem patriarki begitu kuat, dan perempuan diharapkan untuk tunduk pada kehendak keluarga atau penguasa. Di desanya, Roro Mendut menemukan cinta sejatinya pada seorang pemuda bernama Pranacitra atau Pronositro. Dalam beberapa versi, Pranacitra adalah anak saudagar kaya atau pemuda terpandang. Cinta mereka bersemi alami, dan keduanya telah berjanji untuk hidup bersama. Namun, takdir berkata lain. Kecantikan Roro Mendut yang luar biasa menjadi buah bibir, dan kabar itu terdengar hingga ke telinga para penguasa. Disinilah babak baru yang penuh gejolak dalam hidupnya dimulai. Untuk memahami tragedi Roro Mendut, kita harus melihat konteks politik pada masa itu. Sultan Agung sedang gencar melakukan ekspansi untuk menyatukan seluruh tanah Jawa di bawah Panji Mataram. Salah satu wilayah yang menjadi target adalah Kadipaten Pati, yang saat itu dipimpin oleh Adipati Pragola II. Merasa terancam, Adipati Pragola memberontak melawan Mataram. Pemberontakan inilah yang menjadi titik balik dalam nasib Roro Mendut. Menurut cerita, sebelum perang besar pecah, Roro Mendut diculik oleh Adipati Pragola yang terpesona oleh kecantikannya dan berniat menjadikannya selir. Namun, nasib berkata lain. Pemberontakan Pati berhasil ditumpas oleh pasukan Mataram, dan Adipati Pragola gugur di medan perang. Setelah kekalahan Pati, pasukan Mataram membawa pulang berbagai rampasan perang, termasuk harta benda dan parempuan-parempuan cantik dari wilayah taklukan. Salah satunya, tentu saja, adalah Roro Mendut. Di ibu kota Mataram, nasib Roro Mendut tidak membaik. Ia justru dihadiahkan oleh Sultan Agung kepada salah satu panglima perangnya yang paling berjasa, Tumenggung Wiraguna. Wiraguna adalah seorang prajurit hebat yang disegani. Namun usianya sudah senja. Terpesona oleh kecantikan Roro Mendut, ia langsung berniat menjadikannya istri. Disinilah keberanian Roro Mendut benar-benar diuji. Dengan statusnya sebagai perempuan dari daerah taklukan, menolak keinginan seorang panglima besar Mataram adalah tindakan yang sangat berbahaya. Namun, dengan tegas dan tanpa rasa takut, Roro Mendut menolak lamaran Tumenggung Wiraguna. Hatinya telah terkunci untuk Pranacitra, dan ia tidak akan mengkhianati cinta sejatinya. Penolakan ini tentu saja mempermalukan Wiraguna. Merasa harga dirinya Deno Kinjak, ia tidak lantas membunuh Roro Mendut, melainkan menjatuhkan hukuman yang cerdik sekaligus kejam. Roro Mendut diwajibkan membayar pajak yang sangat tinggi kepada kerajaan, sekitar 3 rial setiap hari. Jumlah yang mustahil dipenuhi oleh rakyat biasa. Tujuannya jelas, jika Roro Mendut gagal membayar, ia tidak punya pilihan lain selain menjadi istri Wiraguna. Ini adalah bentuk tekanan psikologis dan ekonomi yang luar biasa. Namun, Roro Mendut bukanlah perempuan yang mudah menyerah.
ia memutar otak dan menemukan cara untuk bertahan. Dengan modal yang ia dapat dari Nyi Ageng Wiraguna, istri sah Sang Tumenggung, Roro Mendut memulai usaha berjualan rokok linting di pasar. Ia tidak hanya menjual rokok biasa, legenda menyebutkan Roro Mendut memiliki cara pemasaran yang sangat unik. Setiap rokok yang akan ia jual, ia hisap terlebih dahulu. Puntung rokok yang masih menyisakan bekas bibirnya itulah yang kemudian ia jual dengan harga tinggi. Anehnya, para pembeli, terutama kaum pria, rela membayar mahal untuk mendapatkan rokok bekas Roro Mendut. Kisah ini sering ditafsirkan sebagai simbol kecerdikan dan kekuatan seorang perempuan dalam memanfaatkan apa yang ia miliki untuk melawan sistem yang menindasnya. Di tengah kesibukannya sebagai penjual rokok, takdir mempertemukan Roro Mendut kembali dengan kekasih hatinya, Pranacitra. Mereka menjalin hubungan secara diam-diam, berusaha mencuri waktu untuk bersama di tengah pengawasan ketat dari Wiraguna. Api cinta mereka yang sempat terpisah, kini menyala kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Hubungan rahasia itu akhirnya terbongkar. Tumenggung Wiraguna murka bukan kepalang. Perempuan yang begitu ia dambakan, ternyata tetap setia pada pria lain, bahkan berani menemuinya di belakang punggungnya. Puncak dari kisah ini berakhir dengan sangat tragis, diliputi amarah dan rasa cemburu. Tumenggung Wiraguna memerintahkan pasukannya untuk membunuh Pranacitra. Dalam sebagian besar versi, Pranacitra tewas di tangan Wiraguna. Mengetahui kekasihnya telah tiada, dunia Roro Mendut seakan runtuh. Hatinya hancur berkeping-keping dalam kesedihan yang mendalam. Roro Mendut mengambil keris yang menancap di tubuh Pranacitra dan mengakhiri hidupnya sendiri di samping jasad kekasihnya. Ia memilih mati daripada hidup tanpa cinta sejatinya atau tunduk pada kekuasaan Wiraguna. Kematian mereka menjadi simbol cinta abadi yang tak terpisahkan oleh maut. Kisah Roro Mendut bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Meskipun bukti arkeologis tentang keberadaannya belum ditemukan, beberapa elemen dalam ceritanya sangat sesuai dengan konteks sejarah. Seperti keberadaan Sultan Agung, ekspansi Mataram, pemberontakan Pati dan sistem sosial pada masa itu. Kisahnya diabadikan dalam Babat Tanah Jawi dan kemudian dihidupkan kembali dalam karya sastra modern oleh penulis besar Y.B. Mangunwijaya dalam novelnya yang berjudul Roro Mendut. Dalam kajian budaya, sosok Roro Mendut sering dipandang lebih dari sekadar tokoh cerita. Ia adalah simbol perlawanan perempuan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Ia merepresentasikan keberanian untuk mempertahankan hak atas tubuh dan pilihan hidupnya sendiri. Kisahnya adalah potret penderitaan rakyat kecil yang tergilas oleh konflik para penguasa. Hingga kini, legenda Roro Mendut terus hidup dan relevan, diadaptasi dalam berbagai bentuk seni, mulai dari drama, film, hingga pertunjukan ketoprak. Pada akhirnya, kisah Roro Mendut mengingatkan kita bahwa keberanian dan perlawanan bisa lahir dari siapa saja, bahkan dari seorang gadis desa biasa. Ia adalah bukti bahwa cinta sejati dan harga diri adalah dua hal yang patut diperjuangkan, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa. Walaupun jasadnya mungkin telah tiada, semangat perlawanan dan kesetiaan Roro Mendut akan terus hidup abadi dalam ingatan budaya Nusantara. Terima kasih sudah menyimak kisah legendaris ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi cerita-cerita menarik lainnya dari sejarah dan budaya kita. Sampai jumpa di video berikutnya.